Selamat siang buat teman-teman, balik lagi sama saya Oscar Septian. Hari ini aku mau memberi materi, udah lama banget kita nggak bahas kuliah lagi. Dan hari ini aku membahas kuliah. Terima kasih buat teman-teman yang udah komen di video sebelumnya terkait dengan materi kuliah. Pengen kayak kuliah di GISI itu kayak gimana sih, di sharing dong gitu kan. Dan hari ini aku mau sharing kuliah di GISI itu materinya apa aja sih. Jadi hari ini itu materi keduanya, yaitu apa aja sih kuliah di GISI, ngapain aja, dan apa benar kalau kuliah di GISI itu juga masak-masak kayak koki. Kan belum masuk ke materi, mau ingetin lagi nih buat teman-teman, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Kedepannya kalau teman-teman mau request nanti bisa untuk nulis di kolom komentar pengen materi tentang apa gitu. Tanpa lama-lama lagi, mari kuliah bersama. Oke, untuk yang pertama yaitu semester 1. Di semester 1 itu untuk mata kuliahnya itu ada sanitasi, makanan, dan keselamatan kerja. Untuk mata kuliah ini itu fokus mata kuliah di mana fokus pada pengawasan terhadap pembuatan dan penyediaan makanan termasuk di dalam keselamatan kerja. Mulai dari sanitasi, kebersihan, hygiene, dan sanitasi HACCP nanti berkaitan masuk ke dalam sini. Kemudian yang kedua yaitu materi ilmu bahan pangan, di mana mata kuliah ini tentang bahan makanan, sifat dan karakteristik bahan makanan serta perlakuan dan penyimpanan bahan makanan yang tepat. Karena tidak semua bahan makanan itu harus diperlakukan atau cara memasaknya atau cara penyimpanannya itu sama. Nantinya ada yang harus direbus, digoreng, ditumis, itu pun berbeda nanti perlakuannya, dan penyimpanannya ada yang di suhu ruang, suhu beku, ataupun suhu nanti mungkin suhu panas, harus di suhu panas untuk menjaga apa? Untuk menjaga nilai nutrisi atau nilai gizinya itu agar tetap terjaga. Kemudian yang ketiga di semester 1 ini ada kimia. Kimia di sini itu bukan kimia murni tapi lebih fokus pada kimia pada bahan makanan yang akan berpengaruh pada nilai gizi dan nantinya berpengaruh pada tubuh dan berkaitan dengan obat juga. Apabila kalau makanan A nanti dikonsumsi dengan obat A, maka nanti akan berpengaruh apakah untuk obatnya itu akan bereaksi atau tidaknya, itu nanti berpengaruh. Jadi di sini kita juga mempelajari tentang kimia, obat, dan makanan. Kemudian yang keempat itu anatomi. Untuk anatomi sendiri itu ilmu yang mempelajari struktur tubuh. Jadi walaupun kita di gizi itu kita juga mempelajari anatomi. Dan yang kelima itu yaitu fisiologi, dan anatomi dan fisiologi ini berkaitan, dimana nanti untuk fisiologi sendiri ilmu yang fokus atau ilmu yang mempelajari fungsi di dalam tubuh. Kemudian semester 2 ada analisis zat gizi dan pangan. Untuk analisis zat gizi dan pangan ini nantinya fokus pada analisis zat atau kandungan apa aja yang ada di bahan makanan. Yang kedua ilmu gizi dasar, di mana ilmu gizi dasar ini nanti dasar-dasar mempelajari ilmu gizinya. Yang ketiga yaitu di semester 2 ini ada fisiologi lanjut. Kemudian yang keempat dasar kulineri. Nah, di sini nih teman-teman masih mikirnya kalau dasar kulineri wah kaitannya dengan masak-masak. Memang benar, masak-masak, tapi jangan salah nih. Untuk fokus di dalam dasar kulineri ini itu lebih ke menyiapkan makanan khusus atau untuk diet tertentu atau untuk case tertentu, contohnya sakit tertentu. Untuk contoh sakitnya diabetes, kan nggak mungkin kita masak-masak diabetes yang tinggi gula. Kemudian hipertensi, nggak mungkin kita yang tinggi garam, kayak gitu contohnya. Nanti ada juga makanan enteral, parenteral, kemudian makanan khusus balita, kan fokus di mana menjaga nilai gizi itu tetap ada. Dan kemudian untuk yang kelima yaitu dasar biokimia, di mana ilmu ini atau mata kuliah ini fokus pada biokimia, kandungan dan senyawa kimia pada makanan dan interaksinya pada tubuh manusia. Masuk ke semester 3. Di semester 3 ini gizi yang pertama yaitu gizi dalam daur kehidupan, di mana nanti ilmu di mana fokus pada mempelajari rangkaian perjalanan seseorang mulai dari pembentukan di dalam kandungan sampai dengan lansia, atau bahasa sederhananya adalah siklus kehidupan. Namun di sini kita lebih fokus pada gizi dan kebutuhan gizinya. Yang kedua yaitu epidemiologi gizi atau epid gizi, ilmu yang mempelajari lingkungan gizi atau kejadian-kejadian di lingkungan masyarakat, bahkan
menjelaskan wilayah yang berkaitan dengan gizi. Tiga yaitu teknologi pangan. Teknologi pangan ini ilmu pangan atau gizi di dalam industri, biasanya lebih berkaitan dengan makanan siap saji ataupun makanan alternatif untuk kebutuhan khusus, seperti makanan khusus untuk militer, kemudian untuk dari metabolisme energi dan zat gizi mikro. Yang keempat itu nanti fokus pada bagaimana makanan dirubah menjadi tenaga di dalam tubuh. Zat gizi makro, untuk makro di sini itu ada contoh makro itu karbohidrat, lemak, dan protein. Nomor 5 itu patofisiologi penyakit menular. Patofisiologi penyakit menular ini berkaitan dengan penyakit-penyakit menular dan cara terapi gizinya. Terakhir di semester 3 ada biologi. Biologi dalam kehidupan manusia berkaitan dengan pangan dan gizi. Untuk semester 4 yaitu metabolisme gizi mikro, dimana sebelumnya kita udah mempelajari nih gizi makro. Gizi makro itu kayak karbohidrat, protein, lemak. Kemudian kalau gizi mikro itu nanti ada zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlahnya lebih kecil, yaitu contohnya vitamin dan mineral. Yang kedua, metodologi penelitian, di mana metode dalam penelitian di ilmu gizi nanti berkaitan dengan untuk penelitian kita di skripsi atau TA atau tugas akhir. 3, keamanan pangan. Keamanan pangan ini berkaitan dengan keamanan pangan dari dikonsumsi, mulai dari makanan itu ditanam ataupun diternakkan untuk hewan, ada dari awal sampai prosesnya, sampai dengan proses dimasak, diolah, kemudian disajikan, itu ditentukan. Jadi di sini kita pelajari keamanan pangan. Untuk yang keempat itu ada penilaian status gizi, di mana nanti di semester ini kita akan mempelajari ilmu yang fokus pada bagaimana kita menilai gizi dan mengkategorikan status gizi seseorang agar bisa menentukan bagaimana terapi gizi yang tepat. Untuk yang kelima, patofisiologi penyakit tidak menular. Yang tidak menular itu penyakit contohnya itu bisa diakibatkan oleh lifestyle atau kebiasaan hidup. Di semester 4 ini juga ada ekonomi pangan dan gizi. Selanjutnya yaitu penilaian konsumsi pangan, yaitu menilai kebutuhan makanan suatu golongan atau kelompok. Untuk contohnya perusahaan, rumah sakit, atau klaster tertentu yang memiliki karakteristik ataupun memiliki terapi diet yang sama. Ke semester 5, yang pertama yaitu dasar penulisan ilmiah, di mana dasar penulisan ilmiah ini ilmu yang mempelajari sistematika penulisan ilmiah untuk penelitian yang kedepannya nanti berkaitan dengan skripsi, penelitian kita, ataupun nanti kita observasi pada saat PKL atau praktek kerja lapang. Yang kedua yaitu dietetik penyakit infeksi dan defisiensi. Nah, di mana kita lebih fokus jika memang sudah ada penyakit seperti ini, atau dengan kondisi pasien, atau dengan kondisi seseorang seperti ini, gimana terapi dietnya, gimana terapi gizinya. Jadi kita di dietetik ini fokus ke terapinya, terapi gizinya, gimana kita menangani, mengembalikan hal tersebut menjadi normal kembali, seperti itu, menjadi yang seharusnya. Untuk dietetik penyakit infeksi ini fokus pada infeksi dan defisiensi. 3, statistik yang ketiga ini ilmu yang penting untuk mengukur, menganalisa, dan menilai serta mengambil keputusan dalam penilaian gizi dan terapinya. Ke semester 6 ada 5 mata kuliah utama dan 1 mata kuliah pilihan. Pertama yaitu dietetik penyakit tidak menular, fokus pada terapi gizi pada penyakit degeneratif atau yang tidak menular. Kemudian yang kedua, konsultasi gizi. Untuk konsultasi gizi ini nanti buat teman-teman ini fokus pada terapi setelah terjadi. 3 yaitu pendidikan gizi. Pendidikan gizi ini berkaitan dengan bagaimana mencegah. Untuk pendidikan gizi ini lebih fokus ke gizi masyarakat. Untuk nomor 4 yaitu analisis data pangan dan gizi, di mana untuk analisis data pangan dan gizi ini pada kelompok tertentu agar bisa menentukan tindakan yang tepat. Kita akan menganalisa data dan pangan dan gizinya agar nanti kita bisa ngambil tindakan yang tepat atau terapi gizi yang tepat. Kemudian untuk nomor 5 yaitu manajemen industri jasa pangan. Untuk dari manajemen ini lebih fokus pada jasa pangan seperti pabrik dan jasa pengolahan pangan lainnya. Untuk yang keenam, materi manajemen program gizi, di mana manajemen menentukan program-program yang telah berkaitan dengan gizi. Ke semester 7 ini ada yang pertama kehalalan pangan, bahwa makanan yang akan dikonsumsi tersebut halal mulai dari awal sampai dengan dikonsumsi. Untuk materi yang kedua itu pilihan, yaitu makanan enteral. Makanan enteral ini makanan khusus yang dimasukkan melalui pipa
di mana pembuatan ataupun nilai gizinya tetap harus diperhatikan. Yang ketiga yaitu manajemen analisis program dan gizi, di mana manajemen ini menganalisis program-program gizi yang telah dilakukan dan telah dievaluasi. Kemudian yang keempat yaitu bioetika. Bioetika di sini lebih ke etik di dalam penelitian ilmiah. Yang kelima itu skripsi. Ada 4 mata kuliah pilihan. Setelah 8 ini ada 3 yaitu praktek kerja dietetik, praktek kerja masyarakat, dan praktek kerja industri jasa pangan. Oke, buat teman-teman segitu aja untuk sharing tentang kuliah apa aja sih di gizi. Untuk nantinya gambaran umumnya ilmu gizi itu seperti itu. Buat teman-teman yang sedang kuliah gizi akan kuliah gizi, tetap semangat ya, karena kuliah gizi itu menarik, nggak cuma masak-masak doang. Cukup sekian buat teman-teman, semangat terus dimanapun kalian berada. Salam sehat buat kita semua. Untuk saat ini kita sedang COVID, semoga tetap menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan pakai masker dan jaga jarak. Buat teman-teman semua, sehat selalu ya, semoga sukses ke depannya. Sampai jumpa lagi di vlog dan kuliah bareng saya lainnya. See you.